Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Zakarikardo dari kelas T3B dengan NIM 2330700111032 dari program studi Teknologi Informasi Departemen Industri Kreatif dan Digital Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya anggaran 2023. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kewirausahaan, dan kelompok kami mengusulkan jasa CV Gaming Service yang berfokus pada joki atau membantu progres orang lain untuk mencapai kondisi tertentu. Oke, saya langsung saja untuk ke aspek produksi. Pertama, di sini ada nilai investasi. Ya, di sini nilai investasi saya terdiri dari PC, komputer, laptop, ponsel untuk keperluan pekerjaan, monitor, keyboard, mouse, dan headset itu juga masuk untuk keperluan pekerjaan jangka panjang. Dan di sini ada stop kontak, data software game, APAR, karbon dioksida atau CO2 untuk jaga-jaga jika ada kebakaran di saat proses pengerjaan joki. Di sini juga ada kabelan untuk menstabilkan jaringan, USB hub jika untuk menghubungkan colokan seperti mouse, USB LAN, keyboard, karena sesuatu terkadang device itu juga terbatas untuk portnya. Di sini ada cooling fan untuk laptop dan HP yang digunakan untuk mendinginkan. Dan di sini perhitungan dari untuk total nilai investasi saya adalah Rp130.649.000 dan akan menyusul untuk setiap bulan. Nah, di sini bisa untuk 5 tahun yang artinya 60 bulan, dan untuk penyusutan per bulannya adalah 166.666. Dan untuk total penyusutan dari investasi di atas untuk per bulan adalah 536.643. Lanjut, di sini ada bahan baku dan penolong. Untuk bahan baku dari saya ada WiFi dengan harga satuan Rp750 per gigabyte, dan kita mungkin perlu 30 gigabyte untuk 1 bulan. Di sini juga ada listrik. Listrik ini dengan biaya 100.500 per kilowatt dan memerlukan kebutuhan per bulan sebesar 40 kilowatt. Dan harga untuk WiFi untuk 1 bulan adalah 22.500. Untuk listrik dengan harga 60.000 dan jumlah total biaya bahan baku penolong adalah 82.500. Dan di sini ada bahan baku penolong, ada cooling pad untuk mendinginkan device agar tidak overheat sebesar 1 unit untuk setiap layanan. Di sini dengan harga 100.000, dan untuk setiap layanan memiliki harga dan bahan baku penolong yang sama karena yang diperlukan adalah wifi, listrik, dan cooling pad, karena itu sama juga. Dan lanjut, di sini ada biaya tenaga kerja. Di sini ada jenis kegiatan. Pertama ada pengerjaan permintaan servis yang dengan upah per bulan itu 150.000 dengan jumlah tenaga kerja 4, dan total dari untuk per bulannya adalah 3 juta. Dan kedua ada customer service untuk membagi job ke pekerja dan melayani customer dengan upah 300.000 per bulan, dan jumlah tenaga kerjanya ada 2 dengan total per bulan 600.000. Yang ketiga ada pemasaran jasa dan iklan dengan upah 120.000 per bulan,
karena kita pemasaran cuma 1 kali per bulan, tidak perlu per hari. Terus ada juga bagian keuangan yang mengatur keuangan di bisnis kami, dan dengan harga upah per bulan 125.000 per bulan, dengan jumlah tenaga kerja 2 dengan total 250.000, dan biaya keseluruhannya adalah 3.970.000 per bulan. Dan sekali lagi, ini untuk setiap layanan memiliki upah dan untuk karyawan yang sama, memiliki upah untuk karyawan dengan nilai yang sama. Terus untuk harga pokok produksi, pertama ada layanan Genshin Impact. Di sini saya masukkan bahan baku langsung di depan tadi dengan 82.500 biaya tenaga kerja. Sini juga ada biaya penolong overhead seperti penolong yang tadi di atas. Terus ada penyusunan peralatan. Terus di sini ada administrasi dan umum sebesar 125.000 dengan total harga produksi pelayanan sebesar 4.814.153 rupiah, dengan job per bulan atau di target sebulan itu ada 50 job dengan HPP per job 96.282, dan kita mengambil keuntungan sebesar 15% yang berjumlah yang totalnya adalah 14.442 rupiah. Dan harga jual untuk kategori layanan Genshin Impact sebesar 110.724 yang dibulatkan menjadi 110.700. Dan untuk steril juga layanannya untuk bahan baku sampai total harga produksi pelayanan juga sama, tetapi memiliki target job per bulannya yang berbeda. Dengan di sini ada 60. Ada telepon bentar. Sekali lagi mohon maaf kalau ada telepon tadi, dan saya akan melanjutkannya dari tadi. Untuk bahan baku langsung sampai total harga produksi pelayanan ini jumlahnya sama, tetapi memiliki perbedaan. Ada target job per bulan. Di sini target job per bulan untuk layanan Rel adalah 60 job, dan membuat HPP per job berbeda dari layanan yang lain. Di sini sebesar 80.225, dan kita mengambil keuntungan 15% juga sebesar 12.035 rupiah. Dan harga jual untuk layanan Starrel adalah 92.270 dan diberikan menjadi 92.300. Di layanan Artnex juga sama, yang untuk bahan baku sampai total harga produksi pelayanan itu sama. Yang juga membedakan di sini ada 40, dan HPP per jobnya adalah 120.000. Kemudian keuntungan 15% juga sebesar 18.000, dan harga jualnya adalah 138.400. Untuk layanan Doram online juga sama, dari bahan baku sampai total harga produksi pelayanan, tetapi juga berbeda di target job per bulan. Di sini hanya 35 job per bulan, yang membuat harga jual dari layanan Doram online ini sedikit lebih besar dari yang lain, yaitu sebesar 158.200. Lanjut ke aspek keuangan. Pertama ada perhitungan laba bersih. Untuk laba bersih, kita mengalihkan pendapatan kita adanya terpenuhi. Saya kan Genshin Impact tadi itu pendapatannya di sini kan 110.700 kita masukin dan dikali dengan job per bulan tadi. Di sini ada yang ketemu harga 5.535.000, dan di sini dikurangi dengan biaya variabel yang meliputi dengan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, bahan baku penolong, dan penyusutan yang sebesar 3.719.153 ya. Dan kontribusi margin ini adalah hasil pengurangan dari pendapatan dikurangi biaya variabel yang
berjumlah 1.815.857 dan dikurangi biaya tetap dari pemasaran dan administrasi umum sebesar 500.000 dan laba operasi dari layanan Genshin Impact adalah 1.850.857 dan dikenakan pajak 10%, dikurangi yang jadinya dikurangi 131.585 dan laba bersih dari layanan Genshin Impact adalah 1.184.272 dan untuk layanan Starel juga sama. Kita hitung dari pendapatannya 92.300 dari awal tadi di sini dikali jobnya yang ketemu 5.538 dikurangi dengan biaya variabel dan dikurangi juga dengan biaya tetap yang ketemu dari laba operasinya adalah 1.318.857 dan dikenakan pajak 10% dan ketemu laba bersih dari layanan Honcast Starel adalah 1.186.972 rupiah. Dan untuk Arnek sama Toram juga sama, kita cari pendapatannya dulu, terus dikurangi dengan biaya variabel dan dikurangi biaya tetap dan ketemu laba operasi dari layanan Arnek adalah 1.316.857 rupiah dan dikenakan pajak juga 10% dan laba bersih dari layanan Arnek adalah 1.185.172 rupiah dan ini juga sama, kita hanya perbedaannya di laba operasi dan perbedaannya di pendapatan, kontribusi margin, laba operasi, pajak dan laba bersih. Lanjut ke payback period. Payback period memiliki rumus juga, yaitu adalah nilai investasi per dibagi laba bersih. Untuk Genshin Impact, payback periodnya adalah hasilnya adalah harus nilai investasi kita tadi yang sebesar 103.649.000 per laba bersih dari Genshin Impact 1.184.272 yang menghasilkan 87 bulan, 5 hari. Ini juga sama yang menghasilkan 87 bulan, 3 hari. Yang Arnek 87 bulan, 4 hari dan Toram online 87 bulan, 3 hari. Tetapi ada kondisi jika ini hanya dari satu layanan. Bagaimana kalau untuk dua layanan? Untuk dua layanan game, kita jumlahkan dari dua layanan kita, yaitu Genshin Impact dan Honcast Starel, yang ketemu dengan laba bersihnya adalah 2.371.244 dan ketemu payback period 43 bulan 7 hari. Dan kalau untuk tiga layanan game, ketemu laba bersihnya sebesar 3.556.416 dan hasilnya 29 bulan, 14 hari. Dan layanan game, dan untuk 4 layanan game kita ketemu 4.742.488 dan yang hasil dari payback periodnya adalah 21 bulan, 8 hari. Lanjut ke break even point, memiliki rumus harga per unit dikali unit yang tersedia sama dengan variabel VC plus SC yang termasuk variabel kon itu di sini biaya variabel dan SC itu adalah biaya pemasaran. Di sini harga per unit untuk perlayanan dari Genshin Impact adalah 110.000 X sama dengan 3.719.143.000 ditambah 500.000 sama dengan 4.219.153 yang menjadi 4.219.143 ini dibagi dengan 10.700 yang hasilnya adalah 38,11 job atau layanan.
mungkin kalau dibulatkan menjadi 39 job untuk lebih, karena kalau kurang tidak akan bisa balik modal. Jadi mungkin dari akhirnya adalah 39. Dan untuk Honkai juga sama, tapi bedanya di harga per unit. Yang kalau di Honkai kita ketemunya 45,71 unit atau bisa dibilang 46 unit. Untuk Arknek bedanya juga sama di harga per unit. Dan break even pointnya dari untuk layanan Arknek adalah 30,48 unit atau bisa dibilang 31 unit. Dan untuk Ramonnya juga sama, bedanya juga di harga per unit dan hasil akhirnya. Di sini ada 26,66 atau bisa dibilang 27 layanan. Lanjut ke return of investment. Di sini untuk rumus return of investment adalah laba operasi per modal investasi dikali 100%. Di sini untuk Genshin Impact, sini ROI-nya adalah laba operasinya tadi adalah 1.315.857 rupiah per modal investasi kita tadi yang di awal. Di sini ya, di sini ini kita bagi dulu, terus kita kalikan, untuk kita persenkan jadi 100, dan ketemu ROI untuk Genshin Impact adalah 1,269%. Untuk Honkai Star Rail ketemu 1,272%. Untuk Arknek ketemu 1,270%. Dan untuk Toram Online ketemu 1,271%. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin segitu dulu, karena hanya itu yang hanya saya bisa sampaikan. Maaf juga kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.